dan dokter asal Austria yang lahir pada tanggal 7 Februari 1870 di Vienna. Ia dikenal sebagai pendiri psikologi individual dan Society for Individual Psychology. Adler menekankan pentingnya elemen sosial dalam mengatur proses individual dan mengembangkan teori kepribadian, termasuk konsep rasa rendah diri, superioritas, gaya hidup, dan minat sosial. Ia juga merupakan pendukung awal feminisme di psikologi dan dunia sosial. Adler meninggal dunia pada 28 Mei 1937 di Aberdeen, Skotlandia. Alfred Adler merupakan seorang yang dibesarkan pada kota yang sama, situasi dan kondisi yang sama, dan lapangan kerja yang sama dengan Sigmund Freud. Bahkan, ia awalnya merupakan pengikut setia dari aliran Freud. Akan tetapi, berkat belajar dari pengalamannya dalam menangani pasien, menjadikan ia seorang yang sama terkenalnya dengan gurunya, yaitu Freud. Walaupun dari substansi teorinya memiliki kontradiksi yang cukup tajam, bahkan perbedaan ini memisahkan hubungan keduanya. Berefleksi dari pengalaman, menangani, dan mengamati perilaku pasiennya, ia dengan sistematis dan berangsur-angsur mematahkan pendapat Freud tentang perilaku manusia. Berbeda dengan Freud, Adler mempunyai nilai lebih dalam teorinya, yang kami kira mampu menarik banyak simpati kalangan praktisi psikologi waktu itu, di mana ia menilai manusia sebagai makhluk yang memiliki power untuk dapat hidup, walaupun hal itu digambarkan sebagai suatu kompensasi dalam menyembunyikan dan menghilangkan segala kekurangan dalam dirinya. Pendapat ini sepertinya memberikan pencerahan baru bagi dunia psikologi yang pada saat itu terdominasi dengan naluri seksualnya Freud. Pandangan tentang sifat manusia menurut Adler. Adler berpendapat bahwa manusia pertama-tama dimotivasikan oleh dorongan-dorongan sosial. Menurut Adler, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Ia percaya bahwa sejak lahir manusia telah dikaruniai dengan kesadaran bersosial dan hanya keterpaksaan atau kompensasi yang membuatnya bertanggung jawab kepada manusia lain untuk dapat mencapai kesejahteraan baik bagi dirinya dan orang lain. Menurut Adler juga manusia dilahirkan dalam keadaan tubuh yang lemah. Kondisi ini menimbulkan perasaan inferior atau merasa lemah atau tidak mampu dan ketergantungan kepada orang lain. Manusia menurut Adler merupakan makhluk yang saling bergantung secara sosial. Syarat utama kesehatan jiwa seseorang adalah perasaan bersatu dengan orang lain yang ada sejak manusia itu dilahirkan. Berdasarkan paradigma tersebut, kemudian Adler mengembangkan teori secara ringkas disajikan sebagai berikut. Ada 7 prinsip yang terkandung dari teori psikologi individual menurut Adler, yaitu yang pertama adalah prinsip rasa rendah diri. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Ia merasa rendah diri akan dirinya dalam lingkungan. Individu melihat bahwa banyak makhluk lain yang memiliki kemampuan meraih sesuatu yang tidak dapat dilakukannya. Perasaan rendah diri ini muncul ketika individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Misalnya, anak merasa kurang jika dibandingkan dengan orang dewasa. Karena itu, ia terdorong untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Jika telah mencapai taraf perkembangan tertentu, maka timbul lagi rasa kurang untuk mencapai taraf berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga individu dengan rasa rendah dirinya tampak dinamis mencapai kesempurnaan dirinya. Teori Adler mengenai perasaan rendah diri ini berawal dari pengamatannya atas penderitaan pasien-pasiennya yang seringkali mengeluh sakit pada daerah tertentu pada tubuhnya. Mengenai psikomatis, Adler mengatakan bahwa rasa sakit yang dideritanya itu sebenarnya adalah usaha untuk memecahkan masalah-masalah non-fisik. Keadaan tersebut menurut Adler disebabkan adanya kekurangan kesempurnaan pada daerah-daerah tubuh tersebut yang dikatakan sebagai organ penyebab rendah diri. Jadi, manusia lahir memang tidak sempurna atau secara potensial memiliki kelemahan dalam organ tubuhnya.
Adanya stres menyebabkan organ lemah ini terganggu. Karenanya, setiap orang selalu berusaha mengkompensasikan kelemahannya dengan segala daya. Dalam hal ini, usaha kompensasi ini ditentukan oleh gaya hidup dan usaha mencapai kesempurnaan, yaitu superior. Prinsip superior. Superior ini diinginkan manusia adalah kekuatan atau power. Dari sini konsepnya berkembang lagi bahwa manusia mengharapkan untuk bisa mencapai kesempurnaan atau superior. Dorongan superior ini sangat bersifat universal dan tak mengenal batas waktu. Bagi Adler, tak ada pemisah antara drive dan need seperti yang diungkapkan oleh Murray. Bagi Adler hanya ada satu dorongan, yakni dorongan untuk superior sebagai usaha untuk meninggalkan perasaan rendah diri. Namun perlu dicatat bahwa superior di sini bukanlah kekuatan melebihi orang lain, melainkan usaha untuk mencapai keadaan superior dalam diri dan tidak selalu harus berkompetisi dengan orang lain. Superioritas yang dimaksud adalah superior atas diri sendiri. Jadi daya penggerak yang utama dalam hidup manusia adalah dinamika yang mengungkapkan sebab individu berperilaku, yakni dorongan untuk mencapai superior atau kesempurnaan. Yang ketiga, prinsip gaya hidup. Usaha individu untuk mencapai superioritas atau kesempurnaan yang diharapkan menggunakan cara tertentu. Adler menyebutkan hal ini sebagai gaya hidup. Gaya hidup yang diikuti individu adalah kombinasi dari dua hal, yakni dorongan dari dalam diri yang mengatur arah perilaku dan dorongan dari lingkungan yang mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam tadi. Dari dua dorongan itu, yang terpenting adalah dorongan dalam diri. Karena peranan dalam diri ini, suatu peristiwa yang sama dapat ditafsirkan berbeda oleh dua orang manusia yang mengalaminya. Menurut Adler, justru jauh lebih banyak hal-hal yang muncul dan berkembang dalam diri manusia yang mempengaruhi gaya hidupnya. Gaya hidup manusia tidak ada yang identik sama, sekalipun pada orang kembar. Sekurang-kurangnya ada dua kekuatan yang dituntut untuk menunjukkan gaya hidup seseorang yang unik, yakni kekuatan dari dalam diri yang dibawa sejak lahir dan kekuatan yang datang dari lingkungan yang dimasuki individu tersebut. Dengan adanya perbedaan lingkungan dan pembawaannya, maka tidak ada manusia yang berperilaku dalam cara yang sama. Gaya hidup seseorang telah terbentuk pada usia 3-5 tahun. Gaya hidup yang sudah terbentuk tak dapat diubah lagi meskipun cara pengekspresiannya dapat berubah. Jadi, gaya hidup itu tetap atau konstan dalam diri manusia. Yang keempat, prinsip diri. Itu faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu. Sebab hal ini dipandang sebagai penggerak utama bagi semua tingkah laku. Dengan prinsip ini, Adler ingin menjelaskan bahwa manusia itu adalah seniman bagi dirinya. Ia lebih dari sekadar produk lingkungan atau makhluk yang memiliki pembawaan khusus. Ia adalah yang menafsirkan kehidupannya. Individu menciptakan struktur pembawaan, menafsirkan kesan yang diterima dari lingkungan kehidupannya, mencari pengalaman yang baru untuk memenuhi keinginan untuk superior dan meramu semua itu sehingga tercipta diri yang berbeda dari orang lain yang mempunyai gaya hidup sendiri. Namun, diri kreatif ini adalah tahapan di luar gaya hidup. Gaya hidup adalah bersifat mekanis dan kreatif, sedangkan diri kreatif lebih dari itu. Ia asli membuat sesuatu yang baru, berbeda dari sebelumnya, yakni kepribadian yang baru. Yang kelima itu prinsip diri yang sadar. Kesadaran menurut Adler adalah inti kepribadian individu. Meskipun tidak secara eksplisit, Adler mengatakan bahwa ia yakin akan kesadaran, namun secara eksplisit terkandung dalam setiap karyanya. Adler merasa bahwa manusia menyadari segala hal yang dilakukannya setiap hari dan ia dapat melihatnya sendiri.
Manusia dengan tipe otak yang dimilikinya dapat menampilkan banyak proses mental dalam satu waktu. Hal-hal yang tidak tertangkap oleh kesadarannya pada suatu saat tertentu tak akan diperhatikan dan diingat oleh individu. Ingatan adalah fungsi jiwa yang seperti proses lainnya, tidak bekerja secara efisien. Keadaan tidak efisien ini adalah akibat kondisi yang tidak sempurna pada organ tubuh, khususnya otak. Yang keenam, prinsip tujuan semu. Adler mengakui bahwa masa lalu adalah penting, namun ia menganggap bahwa yang terpenting adalah masa depan. Tujuan fiksional atau semu ini tak dapat dipisahkan dari gaya hidup dan diri kreatif. Manusia bergerak ke arah superioritas melalui gaya hidup dan diri kreatifnya yang berawal dari perasaan rendah diri dan selalu ditarik oleh tujuan semu tadi. Tujuan semu yang dimaksud oleh Adler ialah pelaksanaan kekuatan-kekuatan tingkah laku manusia. Melalui diri kreatifnya, manusia dapat membuat tujuan semu dari kemampuan yang nyata ada dan pengamatan pribadinya. Kepribadian manusia sepenuhnya sadar akan tujuan semu dan selanjutnya menafsirkan apa yang terjadi sehari-hari dalam hidupnya dalam kaitannya dengan tujuan semu tersebut. Yang ketujuh, prinsip minat sosial. Setelah melampaui proses evolusi tentang dorongan utama perilaku individu, Adler menyatakan pula bahwa manusia memiliki minat sosial, bahwa manusia dikaruniai minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain yang ada pada masa bayi mulai berkembang melalui komunikasi anak dengan orang tua. Proses sosialisasi membutuhkan waktu banyak dan usaha yang berkelanjutan, dimulai pada lingkungan keluarga, kemudian pada usia 4-5 tahun, dilanjutkan pada lingkungan pendidikan dasar di mana anak mulai mengidentifikasi kelompok sosialnya. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosialnya ini dan meningkatkan kepeduliannya pada orang lain. Namun, individu pun yakin bahwa masyarakat yang kuat dan sempurna akan dapat membantunya mencapai pemenuhan perasaan superior. Gaya hidup dan diri kreatif melebur dalam prinsip minat sosial yang ada pada tingkah laku yang ditampilkan secara keseluruhan. Tujuan terapi menurut Adlerian adalah untuk membantu klien dalam memahami dan mengatasi perasaan inferioritas serta mengembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pribadi. Terapi ini juga bertujuan untuk membantu klien memahami pola-pola perilaku yang tidak sehat dan memotivasi mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Pendekatan Adlerian menekankan pentingnya lingkungan sosial dan budaya dalam perkembangan individu serta bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungannya. Alfred Adler sebagai kontributor utama dalam pengembangan pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada bidang politik dan masyarakat umum yang tercermin dalam tujuan terapi Adlerian yang menekankan pada aspek sosial dan politik dalam kehidupan klien. Berikut beberapa peran dan fungsi konseling dalam konseling Adlerian. Yang pertama yaitu membangun hubungan terapeutik yang tepat, yaitu konseling harus membangun hubungan yang kolaboratif dan sejalan dengan konseling. Yang kedua, mengeksplorasi dinamika perilaku, yaitu konseling harus menganalisis dan memahami dinamika perilaku individu dalam kelompok. Yang ketiga, mengkomunikasikan suatu pemahaman diri kepada individu, yaitu konseling harus membantu individu mengartikan dan mengakui pemahaman diri mereka, mengembangkan minat sosial konseling, yaitu konseling harus membangun konseling menumbuhkan minat sosial dan mengatasi perasaan putus asa serta motivasi yang salah. Selanjutnya, menyusun dan mengubah kembali asumsi yang salah. Konseling harus membantu konseling merasakan kesetaraan dengan orang lain dan mengubah asumsi yang salah tentang diri mereka. Yang terakhir yaitu membantu konseling merasakan kesetaraan dengan orang lain, yaitu konseling harus membantu konseling
mengembangkan keterampilan sosial, dan mengatasi perasaan isolasi. Menurut pendekatan Adlerian, konselor memiliki peran sebagai pendidik, membantu mengembangkan minat sosial, dan mengajarkan konseling tentang cara memotivasi. Hubungan antara konseling dan konselor untuk menciptakan kondisi terapeutik dalam upaya mencapai hubungan terapeutik yang baik, Adlerian berupaya membangun hubungan saling menghormati dan saling percaya. Agar hubungan ini dapat berkembang, tujuan konseling dan konselor harus sama. Jika tujuannya berbeda, konselor cenderung menganggap konseling menolak kemajuan dalam terapi. Dalam pendekatan Adlerian, hubungan antara konseling dan konselor sangat penting untuk menciptakan kondisi terapeutik. Konselor memainkan peran yang mendukung dan memotivasi konseli untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka dan cara-cara untuk mengatasi tantangan. Beberapa teknik dan tahapan teori Adlerian. Yang pertama, membangun hubungan kemajuan terapeutik hanya dimungkinkan bila ada keselarasan tujuan yang jelas antara terapis dan klien. Agar efektif, proses konseling ini harus berurusan dengan masalah-masalah pribadi yang signifikan dan bersedia untuk mengeksplorasi dan berubah. Adlerian berusaha untuk melakukan kontak man to man dengan klien daripada memulai dengan masalahnya. Selanjutnya, jelajahi dinamika psikologi individu. Tujuannya dari fase kedua konseling ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang gaya hidup individu. Selama fase penilaian ini, fokusnya adalah pada konteks sosial dan budaya individu. Selanjutnya, mendorong pemahaman diri dan wawasan. Selama tahap ketiga ini, para terapis Adlerian menafsirkan temuan penilaian sebagai sarana untuk mewujudkan pemahaman diri dan wawasan. Selanjutnya, reorientasi dan pendidikan kembali. Tahap terakhir proses terapeutik adalah fase berorientasi pada aksi yang dikenal sebagai reorientasi dan pendidikan ulang, yaitu menempatkan wawasan ke dalam praktik. Fokus fase ini untuk membantu orang menemukan perspektif baru yang lebih fungsional. Klien didorong sekaligus ditantang untuk mengembangkan keberanian dalam mengambil resiko dan membuat perubahan dalam hidup mereka.